Cek. Cek. Halo. Juanda 50 podcast. Ada kamera sekarang. Percobaan pertama nih. Kedua ya. Ketiga ya. Ketiga. Awalnya Tahun lalu. oh iya, tapi karena 2 tahun setengah itu kebetulan kita lagi nggak di Indonesia. Iya. Jadi Lagi ya, di Mars gitu. proyeknya terhenti. Studi banding ke Mars. Studi banding kita kan mau ngecek lihat, lahan lah. Mau bikin perumahan juga kan di sana. sama Elon Musk kan. Itu Mars, ini Mars. Bang, jadi kita biar ke topik pembahasan rencana hari ini Langsung ya, langsung tanpa berbasa-basi. tanpa berbasa-basi ke arsitektur Dan kontraktor. Perbedaannya ya? Ya. Jadi ini sebenarnya perbedaannya menurut kita ya. Oke. Kita menurut apa yang kita jalani lah. Ternyata arsitek sama kontraktor itu sebenarnya beda. Tapi sering dianggap sama. Ya. Jadi kalau aku nih ya, si arsitek itu sebagai perencana, kontraktor pelaksana. Berarti apa yang dikerjakan si kontraktor harus sesuai dengan perencanaan si arsitek. Gitu. Jadi Berarti memang, arsitek duluan ya? Berarti arsitek duluan kita bahas. Jangan kontraktornya dulu. ya. Jadi flow nih ya, flow. Flow. Step. Misalnya kaulah nih klien. Oke, datang ke abang. Misalnya kita bawa cerita Adalen misalnya. Oke. Adalen datang ke 8AM. Ya. Bang, aku mau gambar, mau buat perumahan nih. Nantilah lagi nggak mood, bisa gitu kan? Ya, abang yang dulu aku kenal kayak gitu sih. Tapi sekarang udah banyak berubah lah. Iya. Semenjak udah bertambah usia ini kan, Iya. dan bertambah kebutuhan hidup. Jadi flow-nya kan, misalnya ada land, datang kasih ukuran tanah dulu biasanya, atau mau ketemu di lokasi lebih bagus sebenarnya. Jadi survei. Iya, jadi waktu mau ngedesain itu udah kebayang nih suasananya kayak apa. Tunggu. Tapi idealnya kan misalnya aku ada land datang ke arsitek, kan pasti aku sampein dulu nih. Ini tanahnya mau dibikin begini. Ya. Terus Tipe survei lah biasanya. terus survei. Terus biayanya setelah survei. Penawarannya. Iyalah, setelah ada data ukuran tanah berapa, unit yang dimau berapa, kita coba plot dulu. Ideal nggak ini sesuai dengan permintaan. Oke. Biasa kan diskusi lagi nanti tuh. Ya. Setelah itu ya barulah ke penawaran. Oke. Jadi si 8AM mengirimkan penawaran untuk fee perencanaan. Biasanya itu negosiasi juga lah, nggak langsung fix kan. Kalau sama aku. Iya, kok kan ya gitulah. Jadi oke, semua sign kontrak lah. Bang, penawarannya berbentuk apa? Mungkin nanti kita tampilin di sini ya. Contoh penawarannya. Iya, Contoh draft yang didapat awal. Draft kontrak lah. Jadi di penawaran itu sebenarnya nanti udah ada Layout kan? Enggak ya? Belum. Iya, dia berupa layout kasar. Kalau di perumahan mungkin kayak iyalah pembagian kafling lah. Side plan. Terus apa namanya? Ada lampirannya si penawaran itu. Jadi penawaran itu nanti dijelasin juga dengan biaya itu apa aja nih produknya. Biasanya kan kalau misalnya perumahan tuh side plan pasti block plan, gambar kerja detail. Terus kan ada biasa kan ada juga nih yang minta misalnya sekalian aja lah desainkan brosur. Terus sekarang kan makin ke sini dunia digital, video animasi gitu-gitu kan. Nanti disitulah setelah itu selesai. Kita tampilin ya contohnya. Iya. Nanti nambah job desin Rahmat nih. Nanti ada contohnya lah pokoknya muncul lah di layar ting ting ting.
Terus kalau bisa nanti ada subtitlenya ya di Inggris kan. Jadi setelah itu kita yalah berapa kali pertemuan sampailah si produk itu menjadi satu bundel gambar kerja buat diserahkan ke kontraktor sebagai pelaksana. RAB termasuk ya? RAB. Nah itu negotiable biasanya. Kalau mau bisa sekalian. Bisa iya, bisa enggak. Iya, jadi bukan RAB sih sebenarnya idealnya, BOQ lah. Apa sih Bang beda RAB yang BOQ? BOQ itu lebih volume ya. Volume, spesifikasi material, gitu-gitulah. Ya. Jadi nanti diserahkan kontraktor yang jadi acuan dia untuk menghitung anggaran itu si BOQ sama si gambar. Jadi dia harus sinkron. Ya, betul. Tapi idealnya BOQ itu memang dari arsiteknya juga. Iya, karena kan waktu proses desain itu udah direncanakan sebenarnya si keramiknya keramik apa. Kadang mungkin sampai detail ke kode, ke merek, sampai ke kode warna cat gitu-gitu kan, spesifikasi pintu pakai kayu apa gitu-gitulah. Terus barulah itu peran kontraktor. Peran arsitek. Enggak, setelah peran arsitek ini selesai, disitulah baru baru satu buklet desain tadi beserta file-filenya diserahkan ke kontraktor. Iya. Baru kontraktor itu biasanya ngitung anggaran lagi ya ke kontraktor. Iyalah, jadi dari BOQ yang dikasih kan kita kadang kan mungkin ada nggak sesuai menurut kontraktor BOQ-nya dari si perencana volumenya salah gitu. Jadi ya mungkin dia idealnya sih dia harus hitung ulang biar nggak ada tuduh-tuduhan nanti kan begitu. Projectnya kick off, jalan, udah. Ternyata, ini nggak sesuai nih, lari. Gimana gambar kerja? Idealnya sama-sama jatuhnya satu tim sih sebenarnya. Dan peran arsitek itu sangat krusial karena kalau kita mau bangun satu proyek nggak pun hanya perumahan tapi rumah tinggal atau coffee shop atau kantor atau apapun lah. Kalau nggak ada peran arsitek tadi susah ya. Ya nggak ada acuan lah. Nggak ada acuan ya. Lah itu yang bikin nanti over budget, membengkak lah. Jadi tadinya budget awal sekian karena nggak ada gambar meleset. Nah itu salah satu peran arsitek lagi, dia yang bisa mengarrange budgeting dari awal project plan. Ya karena sopan nggak sopan di awal si arsitek itu harus bertanya ke klien kira-kira nih budgetnya berapa, jadi kita ngedesain tuh nggak bablas dan nggak 2 kali kerja kan. Kalau nggak dikasih tahu nih budget kita, kalau nggak dikasih tahu budget ya sebagai perencana liar lah nanti kan, nggak ada acuan kan. Kayak abang masa muda dulu kan. Nggak seliar itu lah. Nggak seliar kamu maksudnya. Terus begitu dihitung over budget, gimana nih, downgrade lah. Artinya kan arsitek 2 kali kerja jadinya. Dari mulai luas bangunannya mungkin dikecilin. Nah itu biasanya prosesnya berapa lama Bang? Dari survei sampai dengan selesai 3D ya? Selesailah satu kesatuan buklet tadi. Pengalaman ya, idealnya itu kalau perumahan draft awal itu seminggu sampai 2 minggu. Oke, seminggu. Terus ya mungkin ada revisi atau apa, kalau langsung ya lanjut ke fase selanjutnya kan. Modeling lah, 3D modeling, udah ngomongin fasad. Seminggu lagi. Seminggu sampai 2 minggu biasanya. 2 minggu lagi. Terus ya kalau ada revisi ya ngaret lagi. Mungkin bisa sampai dari awal sampai akhir 1 bulan idealnya. Lebih. Bisa sampai 2 ke 3 bulan. 2 ke 3 bulan? Iya. Lama juga ya? Lama. Kan mikir. Bukan tinggal ngambil dari Google. Kalau aku ngasih referensi, itu bisa dianggap dari desain nggak? Ya enggak lah. Oh nggak bisa ya. Itu tidak adil. Setelah ngambil gambarnya dari Pinterest, kan udah desain, abang kan tinggal pindahin aja. Beda dong. Oh beda ya. Belum tentu ukurannya sama. Belum tentu materialnya sama. Iya. Belum tentu budgetmu sama. Iya. Aku jadi emosi nih. Kenapa, ada pengalaman? Ada. Ya sebenarnya itu jatuhnya referensi. Kan kita udah bahas nih di podcast episode lalu kan. Iya, itu jadi referensi yang nggak bisa dijadikan acuan untuk
dibilang itu desainnya ya. Iya kan itu jadinya seleranya ternyata ke sini arahnya gitu. Yaitu referensi kan. Jadi itu sebagai acuan ya, mungkin referensi itu kan bisa diambil misalnya aku sukanya warnanya ini gitu. Atau gaya arsitekturnya aku sukanya ini. Jadi referensi kan. Itu kan harus kita terjemahkan lagi. Harus digarisbawahi nanti digarisbawahi. Ingat ya. Desain referensi sama desain itu beda gitu. Nah, lanjut ke Bapak lebih paham kayaknya jelasin yang kontraktor. Kontraktor itu tanggung jawabnya sebenarnya pelaksana dari apa ya, mengadaptasi si perencanaan tadi untuk menjadikannya ke bangunan nyata. Idealnya kan gitu ya. Jadi kita biasanya tuh dapat gambar, kemudian kita pilah menjadi satu RAB biasanya segi gambar tadi dari luas bangunan, dari volume dan spesifikasi dan lain sebagainya sampai menjadi satu RAB. Kemudian RAB itu baru kita forward lah ya, kita forward ke calon klien tadi ya. Setuju apa enggak gitu. Nah, kenapa jasa kontraktor itu penting sebenarnya? Mungkin yang pertama terkait waktu ya. Maksudnya mengurusin satu proyek itu kan butuh waktu, butuh tim, dan nggak bisa tanpa pengawasan gitu. Ya. Nah, si kontraktor tadi bisa jadi pengawasan. Dari start awal aja kan waktu nyusun RAB itu sebenarnya butuh waktu. Ya, oke. Biar nggak ada meleset kan. Kan ada nih Bang. Maksudnya kontraktor itu kan perbandingannya kenapa nggak pakai tukang langsung? Kenapa harus pakai kontraktor, kan lebih mahal? Ya pasti. Itu kan jadi. Ya ini harus dijelasin juga. Jadi pertanyaan yang paling banyak lah. Gitu. Ya mungkin sih oke aja pakai tukang langsung, tapi kan yang ngawasin siapa? Itu satu. Dan tanggung jawabnya seperti apa? Komitmen waktunya seperti apa? Dan si tukang langsung ini berkompeten nggak, bisa baca gambar atau enggak? Yang menerjemah gambar dari si arsitek tadi untuk jadi sesuai dengan apa yang kita mau untuk di lapangan itu gimana gitu. Itulah yang tugas-tugas dari si kontraktor itu. Ya tentu kalau namanya kontraktor sama kita perbandingkan dengan tukang, jauh lebih mahal kontraktor karena kita punya tim, punya sistem, karena kita punya effort waktu di situ, dan kita punya ya kemampuan untuk menganalisa si gambar tadi dan menerjemah si gambar tadi kan. Ya, sama kan sebenarnya ada manajemen project di situ. Iya, tentu ada yang menanggung jawab. Karena kan kalau misalnya pakai kontraktor tuh semua ada data. Walaupun ya nggak terlepas mungkin kontraktor masih banyak silafnya juga. Ya, masih banyak hilafnya juga. Pasti ada. Masih banyak miss-nya juga. Ya, jarang sih satu project pengalaman kita juga nggak smooth ya, kan. Nggak akan nilai 100 gitu kan. Ada aja. Tapi ya setidaknya dari pengalaman ke pengalaman kan kita berbenah ya untuk jadi lebih. Ya evaluasi lah. Tiap project itu evaluasi gitu. Terus. Jadi simpelnya kayak kalau ke tukang langsung misalnya. Si tukang ini misalnya satu project gitu. Misalnya kontraknya taruhlah misalnya 100 lah, upah doang gitu kan. Yeah. Projectnya mungkin rumah tinggal 2 lantai. Terus pasti kan kalau tukang langsung nih per minggu pengambilan. Ya, pasti per Sabtu. Ya, per Sabtu pokoknya dia ngambil duit. Per minggu dia ambil uang. Nah, kalau si kliennya punya pengalaman, dia bisa nakar si progres, mungkin lebih aman. Tapi kalau misalnya dia awam, tukang tiap minggu ambil, ternyata di lapangan progresnya belum sesuai nih dengan pengambilannya, kan ada resiko di situ. Ternyata kerjaannya misalnya masih 50%, dia sudah pengambilan 70% gitu kan. Nah, ya, itu gimana? Salah satu yang kita bisa antisipasi dengan menggunakan jasa kontraktor. Jadi ya sebenarnya balik ke pengalaman si calon klien itu tadi sendiri ya. Kalau dia mungkin punya pengalaman, punya waktu yang cukup banyak, ya dia bisa aja ngurusin ini semua sendiri karena memang harus dipantau terus. Harus dipantau, dan ketika ada barang yang kecil-kecil misalnya paku, ya mau nggak mau dia harus berangkat beli sendiri gitu. Pak, paku habis. Ya. Salah, engkol kereta kan ke Panglong. Dan satu lagi kan dalam menganalisa si bahan Bang, misalnya untuk satu kebutuhan pengecoran pondasi dan slope.
Ya. Kebutuhan untuk pemakaian semennya berapa, pasirnya berapa, kan itu ada yang kita estimasi ya. Kita kunci di sekian sak atau di sekian kubik gitu. Tapi kalau misalnya kita percayakan sepenuhnya sama tukang, itu bisa jadi resiko juga kan? Iya, karena kan perhitungannya nggak jelas. Karena kan kalau kita pakai kontraktor tuh, kontraktor kan punya orang purchasing, yang belanja, terus ada pengawas di lapangan yang memastikan semuanya juga gitu. Ya lebih tertata lah. Jadi kemungkinan over budget, kecuali nih, nah ini kan sering juga nih ada pengalaman di kita. Setelah bangunan ini 50%, itu kan tembok udah jadi. Mungkin si klien nggak bisa memvisualkan 3x3 itu semana sih. Mungkin kita bilang cukup gitu. Ternyata waktu tembok udah jadi misalnya kan, dia datang, oh kecil ya, bisa nggak nih dibesarin lagi? Nah, iya itu ada kejadian. Tapi nggak semudah itu kan untuk melakukan perubahan di setengah jalannya proyek kan. Nah kalau itu kan nggak sepenuhnya salah si perencana atau salah si kontraktor kan, karena si klien belum bisa memvisualkan 3x3 itu seperti apa gitu kan. Berarti ya bisa aja sebenarnya digedein, berarti kan rombak gambar nih semua lagi. Terus biaya kan juga biaya jadi bengkak sih. Dan itu harusnya si klien ngerti kalau memang itu jadinya adendum kan, tanggungan dia lah untuk biaya-biaya itu gitu. Jadi ada lampiran baru dari yang ini misalnya 3x3 kan, jadi misalnya 4x3 gitu, nambah lah. Jadi si selisih penambahannya itu ya itulah yang dibayarkan lagi. Pekerjaan tambah itu di setiap proyek selalu ada. Ya pasti ada. Maksudnya semaksimal kita bikin si perencanaan tadi, ketika di pertengahan jalan umumnya si klien tadi jalan-jalan lihat ini lihat itu, pastilah, jadi karena kan kalau misalnya lagi ngebangun jadi pengen lihat referensi, pasti kan nyari-nyari Pinterest atau apa, kayaknya diginin bagus, lucu nih, jadi berujung ke penambahan si budgeting tadi. Iya. Nah, sorry ada gangguan teknis tadi. Karena ada gangguan teknis, namanya juga percobaan pertama, namanya juga trial error. Experience pertama kali, jadi ya kesalahan-kesalahan itu bisa ditolerir. Tapi ini tadi salah kau. Nggak apa-apa. Handphonemu bunyi. Nggak kau silent. Salah kau. Rafiq ini bang. Yang nelfon Rafiq? Iya. Tapi itu kepentingannya kepentingan kita sama-sama sih. Yalah, maaf ya Pek. Iya. Jadi bagaimana tadi? Tadi kita pembahasan terakhir terkait pekerjaan adendum jika ada proyek yang berjalan. Penambahan ketika proyek berjalan 70-80% ada perubahan-perubahan. Selalu ada. Iya. Itu ditanggung oleh owner, oleh klien. Ya. Karena kan idealnya apa yang namanya di luar daripada kontrak yang sudah disepakati biasa kita sebut dengan adendum. Itu siapa motong keramik? Itu suara Grenda ya. Oh Grenda. Nggak apa-apa lah ya. Kebetulan kita memang berkantor di kawasan industri. Iya, makanya kita suka industrial gitu. Iya, masuk akal sih karena tiap hari keluar lihat besi. Iya, itu dia, makanya ada kolerasinya di situ. Iya. Kolerasi dan kita harus toleransi ya. Iya, antar umat beragama. Iya, bahasa agama nih Sel. Enggak usah. Jadi ya itu dulu lah kayaknya ya. Iya kayaknya itu dulu karena ya kesimpulan dari topik kita kali ini bahas tentang arsitektur, tentang kontraktor itu sendiri. Ya intinya kita mau jualan di sini sebenarnya. Jadi soft selling. Iya, soft dikit hard lah. Jadi nanti tolonglah jualan berbalut edukasi lah. Iya. Jadi nanti tolonglah nomor telepon kami dicantumin. Jadi kalau ada orang yang mau bangun rumah atau mau tanya-tanya bisa ngehubungin ke sini gitu. Enggak usah lah. Nanti bukan orang yang mau bangun, sales biasanya. Nggak apa-apa. Bang, kan udah berapa kali aku sampaikan tentang prinsip. Kita bantu orang lain, kita dibantu orang lain, Bang. Aku udah 3 hari ini yang kebetulan. Tuh, sama orang diamini sama Bu Runi aja. Jadi ya itu yang kita sampaikan tadi juga ya berdasarkan pengalaman pribadi kita. Ya, jadi terlepas orang mau pakai jasa arsitek atau enggak, pakai jasa kontraktor apa enggak, itu adalah pilihan. Tapi kan resource kita yang paling berharga itu satu ya waktu, kemudian mungkin uang ya. Jadi kalau bisa itu dihemat dan
tidak perlu menjalankan kegagalan yang pernah sebelumnya kita jalani untuk kita bisa jadi seperti sekarang ini, kan alangkah lebih baik ya bisa fokus ke pekerjaannya yang ada gitu. Memang sosok kau nih cocok jadi legislatif gitu aja. Sangat berwibawa dan cara ngomong tuh memang lah gitu. Iya. Kalau cewek lihat lu gitu. Kubungkus lah kau gitu. Udah emang gitu aja kita tutup ya, nanti udah. Makin panjang lagi. Dadah. Tunggu tapi kalau misalnya ini masih banyak bukan lebih sih kurangnya ya mohon dimaklumi namanya juga karya pertama. Iya, yang penting ya kita udah mau mulai. Jangan patah semangat. Iya. Karena kalau dalam berkarya itu memang harus jelek dulu baru bagusnya datang. Nggak akan mungkin langsung bagusnya yang datang. Jadi kita habisin jeleknya lah sekarang mumpung masih muda. Oke. Ngomong jeleknya nggak usah ke aku kali lah. Kesannya tuh jelek-jeleknya aku. Mungkin kan aku baju hitam hari ini kau putih ya. Jadi aku yang kotor kau yang suci. Iya. Kebetulan nih biasa kita hitam nih. Baju putih celana abu. Ketua OSIS ya dulu. Ya udah, gitu aja lah ya. Itu aja kita sampaikan. Sekali lagi, bye bye. Mat, udah Mat.